Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Endang, calon guru penggerak Angkatan 7, dengan fasilitator saya Ibu Fatul Jannah dan pengajar praktik saya Ibu Christine Oktaviani. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya membuat pertanyaan, apa yang saya pahami tentang siswa dan pembelajaran di kelas? Yang pertama, saya menganggap bahwa guru adalah subjek utama pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dikatakan berhasil apabila mereka bisa menyelesaikan semua soal atau tugas melampaui nilai KKM. Yang ketiga, kegiatan belajar selalu berada di dalam kelas. Yang keempat, tugas yang diberikan seragam tanpa mempertimbangkan keragaman karakter peserta didik yang unik. Dan yang kelima, pemberian sanksi atau hukuman dianggap dapat memberikan efek terhadap perilaku anak. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini ternyata kurang tepat, sehingga saya melakukan proses perubahan, yaitu saya mengajukan pertanyaan untuk diri saya sendiri. Tindakan apa yang saya lakukan agar proses pembelajaran dapat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kedua, menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter yang unik. Ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, guru bukan satu-satunya sumber atau pusat pembelajaran. Dan yang kelima, saya menuntun siswa dalam menemukan dan mengembangkan setiap potensi dan bakat yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mengajukan pertanyaan ketiga. Tindakan apa yang dapat saya terapkan di dalam kelas agar proses pembelajaran selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, mengubah cara pandang saya yang tadinya saya berpikir bahwa anak adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa,
dan saya berusaha meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar-samar. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, serta proses pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas, dan lingkungan sekitar bisa menjadi sumber belajar. Ketiga, memberikan kesempatan agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan saya menuntun agar anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keempat, mampu menjadi teladan agar anak bisa meniru bukan hanya dari apa yang saya ucapkan, tapi mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik. Yang kelima, menjadi contoh dan teman bagi siswa agar mampu memberikan semangat dan dorongan. Banyak hal yang bisa kita terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.